Mari kita buka Alkitab kita dari Keluaran 12 ayat 1 sampai 14. Keluaran 12 ayat 1 sampai 14, saya akan membacakannya untuk kita semua. Keluaran pasal 12 ayat 1 sampai 14. Judulnya adalah tentang perayaan Paskah. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa dan Harun di tanah Mesir. Bulan inilah akan menjadi permulaan segala bulan bagimu. Itu akan menjadi bulan pertama bagimu tiap-tiap tahun. Katakanlah kepada segenap jemaah Israel, pada tanggal 10 bulan ini, diambillah oleh masing-masing seekor anak domba, menurut kaum keluarga, seekor anak domba untuk tiap-tiap rumah tangga. Tetapi jika rumah tangga itu terlalu kecil jumlahnya untuk mengambil seekor anak domba, maka ia bersama-sama dengan tetangganya yang terdekat ke rumahnya haruslah mengambil seekor menurut jumlah jiwa. Tentang anak domba itu kamu buatlah perkiraan menurut keperluan tiap-tiap orang. Anak dombamu itu harus jantan, tidak bercela, berumur setahun. Kamu boleh ambil domba atau kambing. Kamu harus mengurungnya sampai hari yang ke-14 bulan ini, lalu seluruh jemaah Israel yang berkumpul harus menyembelihnya pada waktu senja. Kemudian dari darahnya haruslah diambil sedikit dan dibubuhkan pada kedua tiang pintu dan pada ambang atas, pada rumah-rumah di mana orang memakannya. Dagingnya harus dimakan mereka pada malam itu juga, yang dipanggang mereka harus makan dengan roti yang tidak beragi beserta sayur pahit. Janganlah kamu memakannya mentah atau direbus dalam air, hanya dipanggang di api, lengkap dengan kepalanya dan betisnya dan isi perutnya. Janganlah kamu tinggalkan apa-apa dari daging itu sampai pagi, apa yang tinggal sampai pagi kamu bakarlah habis dengan api. Dan beginilah kamu memakannya, pinggangmu berikat, kasut pada kakimu, dan tongkat di tanganmu. Buru-burulah kamu memakannya, itulah Paskah bagi Tuhan. Sebab pada malam ini aku akan menjalani tanah Mesir dan semua anak sulung dari anak manusia sampai anak binatang akan kubunuh. Dan kepada semua allah di Mesir akan kujatuhkan hukuman. Akulah Tuhan, dan darah itu menjadi tanda bagimu pada rumah-rumah di mana kamu tinggal. Apabila kamu melihat darah itu, maka aku akan lewat daripada kamu. Jadi tidak akan ada tulah kemusnahan di tengah-tengah kamu apabila aku menghukum tanah Mesir. Hari ini akan menjadi hari peringatan bagimu. Kamu harus merayakannya sebagai hari raya bagi Tuhan turun-temurun. Kamu harus merayakannya sebagai ketetapan untuk selamanya. Kebangkitan Yesus Kristus, Bapak Ibu Saudara sekalian, adalah hari di mana kita mendapatkan anugerah yang istimewa, yang spesial dan sangat besar. Kebangkitan Yesus Kristus adalah peristiwa yang sangat khusus, yang sangat berharga, sangat bermakna di dalam sejarah dunia maupun bagi iman Kristen. Kebangkitan Yesus Kristus tidak terulang oleh siapapun, dan kebangkitan Yesus Kristus adalah kebangkitan yang terjadi satu kali, dan Yesus Kristus hidup selama-lamanya. Orang-orang yang kita lihat mati lalu dibangkitkan, baik dalam perjanjian lama, ada beberapa, perjanjian baru ada berapa, itu mereka mati kembali. Mereka tidak hidup dengan tubuh yang sudah dibangkitkan itu selamanya, mereka mati kembali. Mereka mengalami kematian, keterpisahan tubuh dengan roh mereka. Tetapi Yesus Kristus ketika bangkit dari kematian, dia tidak mengalami kematian. Dia mengalami kebangkitan yang kekal. Kebangkitan Yesus Kristus adalah salah satu rangkaian dari sejarah kehidupan Yesus Kristus yang unik di dunia ini. Itulah yang memberi keselamatan bagi manusia yang berdosa. Maka kita harus bersyukur, harus bersukacita kalau kita boleh melihat dan percaya akan kebangkitan Yesus Kristus ini. Tanpa kebangkitan Yesus Kristus dari kematian, Alkitab mengatakan ada 3 hal yang menjadi sia-sia di dalam kehidupan kita yang percaya kepada Yesus Kristus. Yang pertama, Alkitab katakan bahwa tanpa kebangkitan Yesus Kristus atau bila Yesus Kristus tidak bangkit dari kematian, maka pemberitaan Injil yang dilakukan oleh orang Kristen itu akan menjadi sia-sia.
Paulus sendiri mengatakan bahwa sia-sialah pemberitaan kami kalau kami memberitakan Injil di mana Yesus ternyata tidak bangkit dari kematian. Percuma KKR regional kalau Yesus tidak bangkit dari kematian. Sia-sialah orang-orang Kristen yang tekun memberitakan Injil, menjelaskan siapakah Yesus Kristus, kalau ternyata Yesus tidak bangkit dari kematian. Tetapi faktanya, baik Paulus, baik orang-orang Kristen, gereja Tuhan sepanjang zaman, terus memberitakan Injil, terus mempelajari firman Tuhan, terus mengumandangkan kabar baik kepada orang-orang berdosa. Paulus terus tekun meskipun situasi dan kondisi itu tidak mendukung dia untuk memberitakan Injil. Sekalipun sekitarnya itu tidak menolong dia untuk memberitakan Injil, tapi dia punya hati memberitakan Injil. Jadi kita bisa lihat justru bahwa ini menegaskan apa yang menjadi hidup Rasul Paulus, bahwa dia tekun memberitakan Injil dikarenakan apa? Karena Yesus itu betul-betul bangkit dari kematian. Dan kalau memang tanpa kebangkitan Yesus Kristus itu sia-sia, justru ketika Paulus dan orang-orang Kristen di sepanjang zaman memberitakan Injil, berarti pemberitaan Injil itu tidak akan pernah sia-sia. Firman Tuhan yang keluar dari mulut Allah, yang ditaburkan ke bumi ini, tidak akan pernah sia-sia, melainkan sebaliknya, bukan sia-sia, melainkan sangat berguna, sangat bermanfaat bagi kehidupan banyak orang, bagi keselamatan bagi banyak orang, bagi pertumbuhan rohani bagi banyak orang. Itu sangat bermanfaat bagi banyak orang dan juga berkenan bagi Bapa Surgawi. Itulah pemberitaan Injil. Pekerjaan Injil dalam rangka mengasihi Allah dan sesama. Injil diberitakan dengan motivasi apa Bapak Ibu sekalian? Dengan motivasi menjalankan hukum yang terutama, yaitu mengasihi Allah maupun mengasihi sesama. Apakah itu sia-sia? Mengasihi Allah maupun mengasihi sesama, apakah itu tidak bermanfaat, tidak berguna? Jelas jawabannya adalah tidak. Itu pasti bermanfaat, itu pasti berguna, dan Tuhan sebagai Bapa Surgawi sangat menghargai setiap orang yang memberitakan Injil. Firman Tuhan katakan, betapa indah kaki-kaki orang yang memberitakan Injil, memberitakan kabar baik. Justru ketika kita mengerti bahwa jerih payah kita tidak sia-sia dalam melayani Tuhan, maka kita akan terus memberitakan Injil. Karena apa? Karena kuasa dari kebangkitan Yesus Kristus dalam diri kita. Kalau ada pemberitaan Injil berarti apa? Itu wujud dari kebangkitan Yesus Kristus. Kuasanya ya. Kalau kita memberitakan Injil berarti apa? Kita percaya dan juga justru kuasa kebangkitan Yesus Kristus muncul dalam kehidupan orang percaya. Karena kuasa kebangkitan Yesus Kristuslah yang membuat kita mengerti bahwa pemberitaan Injil itu tidak sia-sia. Lalu yang kedua, Bapak Ibu sekalian, Alkitab mengatakan kalau Yesus tidak bangkit dari kematian, yang sia-sia itu apa? Iman kita. Kenapa iman kita menjadi sia-sia? Karena berarti kita tidak diberikan kuasa untuk menang atas dosa kalau Yesus tidak bangkit dari kematian. Kita tetap kalah terhadap godaan dosa. Kita tetap tertipu bahwa apa yang kita lakukan ini menurut kita benar, menurut kita sesuai dengan kebenaran Tuhan, ternyata salah. Karena apa? Iman kita bukan iman yang sejati. Iman kita mati. Karena apa? Karena Yesus tidak dapat mengalahkan kuasa kematian. Karena Yesus tidak bangkit dari kematian, berarti iman kita salah. Ya, iman kita tidak sejati. Iman kita tidak berkuasa melawan dosa. Iman kita pada Yesus sia-sia karena apa? Tidak memberi kemenangan atas dosa dan maut. Kalau memang Yesus tidak bangkit dari kematian. Iman kita salah, iman kita palsu,
iman kita tidak menyelamatkan, iman kita tidak memulihkan, iman kita tidak menguatkan, iman kita tidak sejati kepada Allah yang hidup. Tetapi sebaliknya Bapak Ibu saudara sekalian, kita tahu bahwa Yesus bangkit dari kematian. Dan inilah fakta. Fakta yang Alkitab jelaskan dan fakta yang betul-betul terjadi dalam sejarah dunia ini. Bahwa Yesus bangkit dari kematian, maka justru iman kita tidak sia-sia. Iman kita itu sejati, itu iman yang betul di dalam Tuhan, yaitu percaya kepada Yesus Kristus yang bangkit dari kematian. Ini adalah iman yang sangat berguna karena apa? Karena ketika kita sungguh-sungguh beriman kepada Yesus Kristus memberikan kemenangan atas kuasa dosa. Yesus Kristus memberikan kemenangan atas kuasa maut, sehingga kita yang seharusnya berdosa, binasa, bisa memiliki kehidupan yang kudus dan juga memperoleh hidup yang kekal. Wah, ini adalah iman yang sangat mulia, iman yang sejati dari Tuhan. Kita juga harusnya bersyukur kalau punya iman yang sudah Tuhan berikan di dalam Yesus Kristus. Dan yang ketiga, apa yang menjadi sia-sia jika Yesus tidak bangkit dari kematian? Alkitab mengatakan bahwa seluruh hidupmu sia-sia. Kamu menjadi orang Kristen mengikut Yesus, yang Yesus adalah guru besar, yang adalah manusia, hidup, menderita, sampai mati di atas kayu salib. Terus Yesus tidak bangkit dari kematian, kamu percuma, sia-sia di dalam hidupmu mengikut Tuhan. Karena apa? Alkitab katakan, kalau Yesus tidak bangkit dari kematian, maka kamu masih tetap dalam dosamu. Kamu masih tetap berdosa, karena apa? Karena kamu masih mati rohani. Bila Yesus tidak bangkit dari kematian, kamu masih mati dalam dosa, kamu tidak mengalami kelahiran kembali oleh Roh Kudus, hidupmu tidak menjadi hidup yang baru, tidak diciptakan menjadi ciptaan yang baru, tidak ada kuasa kebangkitan yang menolong kita untuk bisa mengenal Tuhan dan kekudusan Tuhan, kita akan menjadi orang yang tetap buta. Buta rohani, tersesat dalam dosa, dan Alkitab sangat jelas mengatakan orang yang berdosa itu bukan sakit, ya bukan tidak sadar, melainkan kamu tuh mati dalam dosamu. Kalau Yesus tidak bangkit. Tapi sebaliknya Bapak Ibu sekalian, kebangkitan Yesus justru memberikan kita kekuatan untuk bisa hidup kudus di hadapan Tuhan. Kita tidak tinggal dalam dosa, melainkan tinggal di dalam Yesus Kristus. Kita tidak terbelenggu dalam dosa, melainkan kita bebas dari kuasa dosa. Jadi 3 hal ini yang menjadi sia-sia bila Yesus tidak bangkit dari kematian, yaitu apa? Pemberitaan Injil, iman kita kepada Yesus Kristus, maupun seluruh hidup kita. Itu akan menjadi sia-sia. Tetapi sebaliknya Bapak Ibu saudara sekalian, kalau kita betul ya sungguh-sungguh mengakui dan juga sudah dilahirkan kembali oleh Roh Kudus, kita menerima kuasa kebangkitan Yesus Kristus, maka justru hidup kita tidak akan menjadi sia-sia. Bersyukur pada Tuhan bahwa faktanya Yesus benar-benar bangkit dari kematian. Yesus bukannya tidak bangkit, karena firman Tuhan dalam 1 Korintus 15 ayat 3-4 mengatakan bahwa Paulus katakan hal yang sangat penting. Dia katakan ya, sebab hal yang sangat penting akan kukatakan kepadamu, dan itulah yang sudah kurasakan sendiri, yang kualami sendiri. Bahwa apa? Yesus Kristus telah mati karena dosa-dosa saya, dia telah dikuburkan, dan dia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci. Sesuai dengan firman Tuhan, Yesus mati, Yesus dikuburkan, Yesus bangkit pada hari yang ketiga, dan memberikan kuasa kepada orang-orang Kristen. Roh Kuduslah yang bekerja dalam diri kita, menyadarkan kita tentang kebangkitan Yesus Kristus. Itu adalah anugerah yang begitu besar. Kebangkitan Yesus Kristus betul-betul bermakna dan memberikan dampak yang berguna bagi kehidupan rohani kita. Karena kebangkitan Yesus Kristus adalah jaminan keselamatan yang sudah dikerjakan oleh Tuhan Yesus Kristus.
Keselamatan dalam Yesus itu pasti. Karena apa? Karena Yesus sudah bangkit dari kematian. Kalau Yesus mati lalu tidak bangkit, di mana jaminan keselamatannya? Kalau di dalam Yesus Kristus, maka memperoleh hidup yang kekal. Toh mati tidak bangkit lagi kok. Maka dari itu kebangkitan Yesus Kristus menunjukkan bahwa di dalam Yesus Kristus kita akan seperti Dia. Mengalami kebangkitan tubuh dan hidup yang kekal. Tanpa kebangkitan Yesus Kristus, kita nggak punya bukti apa yang Yesus kerjakan itu memberikan kuasa untuk memperoleh hidup yang kekal. Tanpa kebangkitan Yesus Kristus, kita tidak memiliki pengharapan akan kehidupan yang kekal maupun kebangkitan tubuh. Maka dengan adanya kebangkitan Yesus Kristus dari kematian, ini merupakan momen di mana hidup manusia di dalam Yesus Kristus itu bisa bermanfaat, berguna bagi kerajaan Allah dan tidak sia-sia. Mengikut Yesus tidak sia-sia, melainkan sesuatu hal yang bernilai kekal dan sangat berharga. Nah, inilah makna Paskah, Bapak Ibu sekalian, bahwa orang-orang percaya, para pengikut Yesus, sekalipun begitu berdosa, sekalipun begitu terpuruk, dia tetap bisa melayani Yesus Kristus. Dia bisa berguna bagi kerajaan Allah. Dia bisa bermanfaat bagi kehidupan masyarakat. Dia bisa mengasihi Allah maupun mengasihi sesama. Itulah yang Yesus berikan kepada penjahat di sebelahnya yang menerima anugerah hidup kekal. Penjahat di sebelahnya mengatakan kepada Yesus Kristus, "Ya, ingatlah aku bila engkau datang sebagai Raja, ya Yesus." Yesus mengasihi dia dan Yesus mengatakan, "Pada hari ini juga kamu bersama-sama dengan aku di Firdaus, di surga." Penjahat itu mengalami kuasa kebangkitan Yesus Kristus. Sekalipun dia perampok, sekalipun dia pezina, pemerkosa, pemberontak negara, dia punya kuasa untuk melayani Kristus, memuji Kristus, sekalipun dia hampir mati di kayu salib sekalipun. Tidak ada alasan bagi orang Kristen tidak bisa melayani Kristus. Karena apa? Karena Yesus sudah bangkit dari kematian. Tetapi pelayanannya seperti apa? Nah, itulah yang digumulkan di hadapan Tuhan. Pelayanan penjahat di sebelah Yesus Kristus apa? Dia bersaksi. Ya, dia ngomong kepada Yesus, dia bersaksi tentang imannya bahwa dia pun mau ikut Yesus Kristus. Dan itulah pelayanan dalam kehidupannya sebelum dia mati. Itulah kuasa kebangkitan yang dia alami ketika Yesus Kristus di dekatnya dan dia percaya bahkan sebelum Yesus bangkit dari kematian. Di tengah-tengah sengsara Yesus Kristus, dia bisa percaya kepada Yesus Kristus. Itu adalah anugerah yang begitu besar. Inilah Paskah ya. Kita jangan minder karena dosa-dosa kita. Kita jangan rasa diri kita itu tidak mampu melakukan pekerjaan Tuhan, meskipun paradoks itu tetap kita harus miliki. Karena sebagai manusia berdosa kita tidak mampu apa-apa. Sebagai manusia berdosa kita tidak layak apa-apa dari Tuhan. Tetapi sebagai orang yang mengikuti Yesus Kristus, kita dimampukan oleh Yesus, kita diberikan kuasa sebagai anak-anak Allah untuk melakukan pekerjaan Tuhan. Bapak Ibu sekalian, kita tahu bahwa hari Paskah sendiri pada mulanya adalah perayaan orang Israel atau orang Yahudi di dalam perjanjian lama ketika mereka dibebaskan dari perbudakan Mesir. Tuhan hukum Firaun dan orang-orang Mesir sampai tulah yang ke-10, yaitu tulah bagaimana Tuhan sendiri datang ke Mesir, lalu melewati Passover, Paskah. Lalu Tuhan Paskah Mesir dan menjatuhkan hukuman kematian anak sulung di Mesir. Namun sebelumnya Tuhan sudah beritahu dulu kepada bangsa Israel bahwa bangsa Israel, kamu harus merayakan Paskah. Aku mau Paskah Mesir, aku mau melewati Mesir, kamu siap-siap menyambut aku yang lewat Mesir. Rayakan
Paskah dengan cara apa? Melakukan penyembelihan anak domba dan oleskan darah anak domba itu pada tiang pintu rumah untuk melindungi mereka dari hukuman Allah. Jadi Tuhan melewatkan orang Israel dari hukuman mati karena Allah melihat darah anak domba itu ada di tiang pintu rumah mereka. Allah melewati umat pilihannya agar mereka tidak mengalami kematian. Kematian anak sulung. Tetapi anak sulung mereka boleh selamat. Itulah Paskah. Ini Paskah dalam tradisi Yahudi. Sampai sekarang pun mereka merayakan Paskah itu mengingat hal tersebut. Oh, Tuhan tuh baik ya sama orang Israel. Tuhan mau membebaskan orang Israel dari perbudakan Mesir. Keluaran 12 ayat 1-14 ini adalah Paskah pertama. Hari Paskah pertama. Pada mulanya hari Paskah pertama ini tidak bicara soal kebangkitan tubuh. Tidak bicara soal kebangkitan Yesus Kristus dari kematian. Perayaan Paskah pertama itu bicara soal apa? Soal Allah sendiri. Ya, Allah sendiri. Paskah adalah bicara soal Allah sendiri. Allah yang bagaimana? Yaitu Allah yang berfirman, Allah yang berinisiatif, Allah yang bertindak, Allah yang menyelamatkan demi apa? Demi kemuliaannya sendiri dan demi umat pilihannya. Demi rencananya sendiri, demi kehendaknya sendiri, dan demi umat pilihan kesayangannya. Ini bicara soal relasi antara Allah dan gerejanya. Paskah adalah bicara tentang Allah yang mengasihi gerejanya. Dalam Keluaran 12 dikatakan, tadi sudah kita baca, berfirmanlah Tuhan kepada Musa dan Harun. Tuhan berfirman untuk apa? Untuk membuat mereka merayakan Paskah. Tuhan tentukan satu hari, tetapkan bahwa hari ini kamu rayakan Paskah. Semua keluarga harus ambil seekor anak domba. Satu ekor anak domba untuk mewakili seluruh keluarga. Nah, ini adalah bayang-bayang dari Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudara sekalian, bagaimana Yesus Kristus menjadi jalan keselamatan yang akan menyelamatkan banyak orang. Satu pribadi berkorban untuk menyelamatkan banyak orang. Di dalam Paskah yang pertama, seekor anak domba dipilih yang dagingnya cukup untuk satu keluarga itu, maka dia dikorbankan untuk keselamatan bagi sekumpulan orang atau satu keluarga. Nah, ini adalah tentang Paskah ya. Kita diingatkan tentang kematian Yesus Kristus untuk banyak orang, untuk umat pilihannya. Namun bila rumah tangga terlalu kecil jumlahnya, nah ini ya di dalam Alkitab dijelaskan, misalkan dalam satu rumah tangga itu anggap ada 3 orang saja atau 4 orang, sedangkan daging dari anak domba itu sebenarnya bisa lebih untuk lebih banyak orang, maka kalian bisa join ya keluarga yang satu dengan keluarga yang satu berkumpul, yuk kira-kira total jumlah dari anggota keluarga kita itu cukup kita ambil berapa ekor anak domba. Kalau satu cukup ya sudah. Ya misalkan 2 keluarga totalnya 5 jiwa, 1 ekor anak domba itu cukup ya sudah. Ini digabung, tapi dari 2 keluarga ya. Misalkan 2 keluarga itu 5 anggota. Ya itu Tuhan arahkan demikian. Sehingga ada satu relasi di mana mereka tuh bersama-sama, jangan sampai ada yang kelebihan ya dari daging anak domba tersebut. Anak domba yang dipilih harus jantan, tidak bercela dan berumur 1 tahun. Nah ini maksudnya adalah korban yang sempurna. Di sini juga kita bisa lihat bahwa ada suatu bayang-bayang Yesus Kristus bagaimana anak domba ini menunjuk kepada Yesus Kristus yang tanpa dosa, tanpa cela, ya tanpa cacat dan menjadi korban penebusan bagi kita yang berdosa. Terus kemudian uniknya ya di dalam Alkitab yang barusan kita baca, kalau tidak ada anak domba, boleh anak kambing juga. Ya, dikasih toleransi. Kenapa Bapak Ibu sekalian? Ini jelas Tuhan sangat mengerti konteks bangsa Israel bahwa bangsa Israel itu di Mesir itu banyak, ya 2 juta kurang lebih, termasuk perempuan dan anak-anak itu 2 juta. Maka ya Tuhan memberikan solusi.
Kalau memang anak domba susah dicari, ya sudah. Ya sudah, pakai anak kambing tidak apa-apa. Kalau memang anak domba susah dicari. Maka dari itu, ya mereka bisa mempersiapkan korban itu di seluruh rumah-rumah orang Israel di Mesir pada waktu itu. Lalu anak domba itu dikumpulkan, semua ya sudah tahu ya, ini mewakili siapa semua, totalnya berapa, untuk siapa, kaum keluarga. Dikumpulkan, dikurung semuanya, lalu semua jemaat Israel harus berkumpul di satu tempat, ya. Kemudian menyembelih semua anak domba dan anak kambing itu di sore hari. Sembelih semua di sore hari. Dan kalau kita lihat juga Bapak Ibu sekalian ya, ini adalah darah yang tercurah. Terus kemudian darah ini dikumpulkan di suatu tempat, ya masing-masing semua dikasih, satu-satu keluarga dikasih darah tersebut, dan dagingnya diberikan kembali kepada perwakilan kaum keluarga. Bapak Ibu sekalian, ini juga merupakan bayang-bayang dari kematian Yesus Kristus, di mana kematian Yesus Kristus pun ya di sore hari. Di sore hari darahnya tercurah bagi banyak orang, dan tubuhnya pun dipecah-pecahkan bagi banyak orang. Keselamatan yang diberikan Yesus Kristus. Lalu akhirnya mereka, setiap kaum keluarga dari bangsa Israel sudah mendapatkan darah dan juga seekor anak kambing yang sudah mati, yang sudah disembelih. Nah sekarang tugas mereka adalah mereka harus mengambil darah itu sedikit, lalu dibubuhkan ke tiang pintu kanan, kiri, dan ambang pintu atas darah, di mana kemudian setelah dibubuhkan darah itu disimpan dan daging itu mereka bakar, panggang, dipanggang dan dimakan dengan roti tidak beragi dan sayur pahit. Ya, di malam hari itu mereka harus makan, harus bersekutu dengan kaum keluarga masing-masing untuk merayakan Paskah. Mereka dengan hati yang takut di malam hari itu, mereka taat kepada Tuhan. Dan daging itu dikatakan bahwa tidak boleh dimakan mentah atau direbus dalam air, hanya dipanggang dengan api, lengkap ya semuanya. Baik kepalanya, badannya, betisnya ya, isi perutnya tetap di situ. Semuanya harus dibakar, dipanggang, dan kemudian mereka makan. Dan kalau ada sisa daging tersebut, ya anak kambing atau anak domba, maka harus dihabiskan. Kalau nggak habis gimana? Semua udah kenyang di satu keluarga tersebut, dibakar habis. Itu Paskah ya yang pertama kali. Dan cara makannya adalah kamu harus siap-siap mau pergi. Ya siap-siap mau pergi, ayo pinggangmu berikat ya, terus pakai kasut, pakai alas kaki dan juga tongkat ya untuk pergi, lalu makannya juga harus buru-buru. Itulah Paskah bagi Tuhan, karena apa? Malam ini Tuhan mau datang melewati Mesir, ya, dan juga semua anak sulung dari anak manusia sampai anak binatang akan Tuhan bunuh, dan pada semua Allah di Mesir Tuhan akan jatuhkan hukuman. Tuhan lawan Mesir beserta dengan ilah-ilahnya. Dan pada waktu itu, ya mereka sudah makan buru-buru, sudah tenang, mereka menunggu kedatangan Tuhan itu kapan. Ya detik-detik malam hari mereka tunggu, satu keluarga, mereka hanya bisa diam, berdoa, dan semua barang-barang mereka sudah mereka kemas, mereka sudah siap untuk pergi. Kalau Tuhan perintahkan mereka untuk pergi dari perbudakan tanah Mesir. Bangsa Israel terus menunggu, dan akhirnya tibalah malam yang begitu mengerikan, di mana Tuhan bertindak sebagai pribadi yang menghukum. Ya, menghukum orang-orang Mesir. Tuhan mencabut nyawa anak sulung orang-orang Mesir. Anak sulung ini Bapak Ibu sekalian bukan anak-anak saja. Yang disebut anak sulung ya anak pertama. Entah itu sudah jadi bapak, entah itu sudah jadi kakek, entah itu anak-anak. Yang penting anak sulung pasti mati. Dan yang mati bukan saja manusia, melainkan anak sulung dari semua hewan ternak mereka. Maka di malam hari itu
banyak yang kaget. Suaminya mati, istrinya mati, anaknya mati, yang semua yang sulung mati. Di malam itu banyak tangisan di Mesir, seluruh Mesir menangis, kaget, karena ada kematian yang begitu mengerikan. Malam yang mencekam karena banyak tangisan di seluruh Mesir. Sedangkan di perkemahan bangsa Israel, mereka hanya bisa diam, mereka mungkin mendengar suara tangisan, dan mereka merenung tentang kebenaran firman Tuhan ini. Ya. Di rumah mereka siap-siap sudah makan, buru-buru, sudah siap pergi, dan di sanalah Tuhan kemudian berfirman kepada Musa. Ya, Tuhan katakan kepada Musa, panggillah semua orang Israel berangkat pada malam hari itu juga, pergi dari tanah Mesir, bebas dari perbudakan Mesir, dan pergi beribadah kepada Tuhan di padang gurun. Musa mendapatkan perintah Tuhan dan Musa sampaikan kepada Harun, sampaikan kepada seluruh orang Israel, sekaranglah waktunya, malam hari ini juga kita pergi dari Mesir. Di tengah-tengah tangisan orang-orang Mesir. Mereka pindah dan pergi untuk beribadah kepada Tuhan. Bapak Ibu sekalian, Paskah pertama berarti apa? Paskah pertama berarti Allah datang ke Mesir. Menjatuhkan hukuman mati, yaitu kematian anak sulung pada semua orang di Mesir. Tetapi untuk bangsa Israel, umat pilihan, Allah melewatkannya sehingga Israel bebas dari hukuman mati dan juga mereka bebas dari perbudakan Mesir. Dan akhirnya mereka dapat beribadah kepada Allah di padang gurun sembari menuju tanah perjanjian. Ya, sembari menuju tanah perjanjian mereka beribadah, mereka bisa taat kepada Tuhan, mereka menerima pimpinan Tuhan, dan mereka sudah dibebaskan dari perbudakan Mesir. Paskah pertama menjadi lambang atau bayang-bayang pengorbanan Yesus Kristus yang begitu jelas, yaitu Yesus Kristus adalah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Anak domba Paskah. Ya, Paskah pertama bicara soal korban, bicara soal pencurahan darah. Pencurahan darah bicara soal pengampunan akan dosa. Tanpa pencurahan darah tidak ada pengampunan dosa. Dan juga Paskah pertama bicara soal terhindarnya orang Israel akan hukuman kematian anak sulung yang Tuhan timpakan di Mesir. Paskah pertama bicara soal kematian anak domba yang darahnya dan dagingnya dipakai Tuhan untuk menyelamatkan seseorang dari hukuman mati. Paskah pertama berarti sebuah pembebasan yang Allah kerjakan agar Israel tidak diperbudak oleh Mesir, tetapi dapat beribadah kepada Allah. Bapak Ibu sekalian, dari sini kita bisa melihat Paskah pada mulanya bukan secara langsung memang menunjuk kepada kebangkitan Yesus Kristus. Pada mulanya tidak secara langsung ya. Tetapi Paskah itu bicara soal dampaknya dari kebangkitan Yesus Kristus. Paskah pasti ya menunjuk kepada kebangkitan Yesus Kristus. Tetapi Paskah di dalam tradisi Yahudi, di dalam Paskah pertama itu menunjuk kepada dampaknya. Itu secara jelas. Itu apa? Ada 3 dampak dari Paskah itu. Yaitu pertama adalah pembebasan dari perbudakan manusia. Ya, bangsa Israel diperbudak Mesir 400 tahun, sekarang dibebaskan. Itu karena apa? Paskah. Yang kedua, yaitu ada pemulihan rohani. Orang Israel yang tadinya sudah banyak pikiran sesat, diajak terus untuk menyembah berhala-berhala orang Mesir, kemudian ada pemulihan rohani. Kamu dipanggil Tuhan, diselamatkan oleh Tuhan untuk apa? Beribadah. Beribadah di mana? Di padang gurun. Enggak apa-apa, di padang gurun tetapi beribadah kepada Tuhan yang sejati. Itu bicara soal pemulihan rohani. Pembebasan dari perbudakan manusia, pemulihan rohani untuk bisa beribadah kepada Tuhan yang sejati, dan yang ketiga adalah keselamatan dari hukuman mati bagi yang merayakan Paskah. Jadi Paskah pertama itu menunjuk kepada dampak kebangkitan Yesus Kristus.
Dan akhirnya setelah Yesus Kristus menggenapi semua nubuatan para nabi, Yesus sengsara, Yesus menderita, Yesus disalibkan, mati dan dikuburkan. Dan pada hari yang ketiga Yesus bangkit dari kematian, kita tahu inilah yang dimaksudkan dengan makna Paskah yang pertama. Kita mendapatkan makna Paskah yang lebih jelas lagi bahwa Yesus bangkit dari kematian. Paskah orang-orang Yahudi sebenarnya adalah bayang-bayang dari kebangkitan Yesus Kristus. Mereka merasakan dampaknya. Paskah orang-orang Yahudi sebenarnya sedang merayakan bagaimana Allah memberikan seluruh manfaat dari Paskah itu secara rohani, yaitu di dalam kebangkitan Yesus Kristus. Apa yang dibawa oleh kebangkitan Yesus Kristus, Bapak Ibu Saudara sekalian? Yang dibawa oleh kebangkitan Yesus Kristus adalah pembebasan dari perbudakan dosa. Ini yang pertama. Kita tidak diperbudak oleh dosa, kita tidak dibelenggu oleh dosa, kita punya kuasa Roh Kudus, kuasa kebangkitan Yesus Kristus untuk mengatakan tidak terhadap dosa. Kita tidak dibelenggu dosa, kita dibebaskan. Dan yang kedua, kita juga memiliki pemulihan rohani. Rohani yang sudah mati dipulihkan karena kebangkitan Yesus Kristus. Rohani kita yang sudah mati dibangkitkan dengan kuasa kebangkitan Yesus Kristus sehingga rohani kita hidup dan bertumbuh. Hidup, bertumbuh, dan berbuah. Dan juga kebangkitan Yesus Kristus menjadi jaminan keselamatan dari hukuman maut, hukuman mati. Kita terhindar dari maut, upah dosa adalah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Dalam kebangkitan Yesus Kristus ada hidup yang kekal. Bukankah ini hal yang indah, Bapak Ibu sekalian? Ada kesinambungan Paskah pertama dari tradisi umat pilihan di dalam perjanjian lama sampai perjanjian baru, sampai kemudian orang-orang Kristen membentuk komunitas sendiri, dan akhirnya orang-orang Kristen beribadah di hari Minggu, di mana memperingati kebangkitan Yesus Kristus. Di hari yang ketiga, Yesus bangkit. Ini adalah makna Paskah yang lebih jelas. Kita menerima makna Paskah yang jauh lebih jelas dibandingkan dengan orang-orang Yahudi yang merayakan Paskah. Maka kita harus bersyukur atas peringatan akan kebangkitan Yesus Kristus ini. Maka kita sebagai orang Kristen, ketika kita merenungkan makna Paskah, Bapak Ibu sekalian, ini adalah suatu konsep yang limpah. Kita mengerti apa yang Alkitab jelaskan tentang Paskah di dalam perjanjian lama, perjanjian baru. Tetapi kita juga mengerti bagaimana Yesus menjadi penggenap Paskah bagi kita. Kebangkitan Yesus dari kematian juga berdampak dalam kerohanian kita sebagai pengikutnya. Kebangkitan Yesus dari kematian berarti ini adalah mencakup seluruh kehidupan Yesus Kristus. Kalau kita memperingati kebangkitan Yesus, berarti Yesus sudah melewati kematian, penderitaan, dan juga kelahirannya. Nah, ini adalah suatu hal yang indah, kita bisa merayakan Paskah, kita mengingat seluruh kehidupan Yesus Kristus. Maka ada seorang teolog mengatakan bahwa Yesus Kristus adalah Paskah orang Kristen. Simbolismenya ya. Yesus Kristus adalah Paskah orang Kristen. Kita menerima darah dan tubuh Yesus Kristus yang tercurah di atas kayu salib menyelamatkan kita, dan Yesus bangkit pada hari yang ketiga menjadi jaminan keselamatan. Maka kita mengatakan selamat Paskah itu bukan saja kebangkitan Yesus, melainkan seluruh keberadaan Yesus Kristus sebagai juru selamat. Sayangnya Bapak Ibu sekalian, sekalipun kebangkitan Yesus Kristus adalah fakta yang begitu agung, ternyata banyak juga yang tidak percaya pada kebangkitan Yesus Kristus maupun juga kebangkitan orang mati. Kita tidak sulit untuk mengakui tentang adanya kematian manusia. Ya, kematian manusia itu terjadi, kita bisa katakan setiap hari ada orang yang mati. Ya, senantiasa ada kematian. Bagaimana kita bisa menyangkal bahwa nggak ada kematian manusia? Setiap hari kita lihat, setiap hari kita alami, setiap hari ada beritanya, itu kematian manusia. Tetapi Bapak Ibu sekalian, mempercayai kebangkitan
orang dari kematian itu susah dipercaya ya oleh banyak orang. Kita tidak mengalami setiap hari orang mati terus bangkit gitu ya. Kebangkitan di dalam Alkitab diceritakan bisa dihitung oleh jari juga. Dan memang ada. Ya. Maka susah sekali orang percaya orang mati bisa bangkit loh. Apa Yesus betul-betul bangkit dari kematian? Bukan saja Yesus Kristus deh, apa kita nanti bangkit dari kematian? Kalau bangkit tuh pakai apa? Pakai tubuh ini lagi. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini adalah fakta yang dijelaskan oleh Alkitab bahwa Alkitab menceritakan bahwa dan mengajarkan bahwa ada kebangkitan orang mati. Orang-orang di Perjanjian Lama ada yang mati terus bangkit. Terus kemudian mati lagi. Orang-orang di Perjanjian Baru banyak juga yang mati terus dibangkitkan oleh Tuhan Yesus Kristus ataupun dibangkitkan oleh Rasul Paulus. Dan kemudian mereka mati lagi. Tapi hanya Yesus Kristus yang bangkit, kemudian tidak mati lagi, melainkan hidup selama-lamanya dan sudah di surga. Alkitab mengatakan dalam Kisah Para Rasul 24 ayat 15, Paulus di Kisah Rasul ini mengatakan ya, aku menaruh pengharapan kepada Allah, sama seperti mereka juga bahwa akan ada kebangkitan orang mati, semua orang mati, baik orang-orang yang benar maupun orang-orang yang tidak benar. Wah, begitu banyak orang yang ketika mendengar kebangkitan Yesus Kristus menolak. Ya, mendengar kebangkitan Yesus dari kematian, orang mengejek, orang menolak, orang tidak suka, anggap itu adalah kebodohan. Tidak ada kebangkitan orang mati. Bahkan dalam kalangan orang-orang Saduki, ya orang-orang yang belajar Taurat pun, mereka tidak percaya bahwa ada kebangkitan orang mati. Mereka tidak percaya adanya malaikat sekalipun. Gak mungkin lah orang mati itu bisa bangkit. Orang-orang Athena ketika mendengar Paulus mengabarkan tentang Yesus, ya sampai mendengar bagaimana Yesus mengajar, melayani, sengsara, mati di atas kayu salib, mereka sangat tertarik kepada Yesus Kristus. Tetapi begitu Paulus mengajarkan bahwa pada hari yang ketiga Yesus bangkit dari kematian, orang-orang Athena mengatakan, lain kali saja kami mendengar kamu. Saya tidak peduli soal kebangkitan tubuh orang mati, saya tidak percaya, sudah ya, itu cuma mitos, itu cuma dongeng saja. Maka dari itu Bapak Ibu sekalian, kita bersyukur jikalau di dalam hati kita ya, kita percaya kebangkitan Tuhan Yesus Kristus dari kematian. Ini adalah iman yang Tuhan berikan pada kita akan kebangkitan Yesus Kristus. Dan itulah arti bagaimana kita menjadi seorang Kristen, yaitu mempercayai seluruh kehidupan Yesus Kristus. Mulai dari sebelum Yesus ada di bumi ini, natur Allah saja. Lalu ketika Yesus menjadi manusia, dia tambahkan natur manusia. 100% Allah, 100% manusia, dia hidup di bumi ini 33,5 tahun, dari kecil menjadi dewasa, menderita sengsara, taat kepada Bapa di surga sampai mati di atas kayu salib, dan kemudian bangkit pada hari yang ketiga, menunjukkan kuasa kemenangannya atas maut. Dan dia menampakkan diri kepada banyak orang selama 40 hari, dan Yesus naik ke surga, disaksikan oleh banyak orang. Dan saat ini Yesus berada di surga dengan tubuh kebangkitannya. Dan dia akan memanggil kita pulang ketika nanti di second coming, kedatangan Yesus kedua kalinya, kita semua akan dibangkitkan dengan tubuh yang baru, tubuh kebangkitan. Mari kita baca 1 Korintus 15 ayat 3-4. 1 Korintus 15 ayat 3-4. Kita baca bersama-sama apa yang sudah dikatakan oleh Rasul Paulus ya, firman Tuhan ini. 1 Korintus 15 ayat 3-4, 2, 3. Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci,
bahwa ia telah dikuburkan dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci. Bahwa ia telah menampakkan diri kepada Kefas dan kemudian kepada kedua belas muridnya. Seluruh kehidupan Yesus Kristus bagi kita yang berdosa inilah Paskah bagi kita. Maka dari itu Bapak Ibu sekalian mari ya kita sama-sama merayakan Paskah bukan saja mengingat kebangkitannya dari kematian, tetapi juga dampak yang diberikan oleh kebangkitan Yesus Kristus itu. Yaitu apa? Pembebasan dari perbudakan dosa. Mari kita semua terus rindu, ya kita berdoa agar kita dibebaskan dari dosa-dosa kita. Kalau kita tidak tahu apa yang kita lakukan adalah dosa, minimal kita tahu berdoa bahwa apakah ini ya apakah hal yang aku lakukan adalah hal yang berdosa di hadapan Tuhan? Minimal kita berdoa demikian kalau kita tidak sadar bahwa kita berdosa. Kita berdoa, Tuhan minta kesadaran, kepekaan rohani supaya saya tahu ya membedakan mana baik, jahat, mana kehendak Tuhan atau bukan kehendak Tuhan. Kita singkirkan dosa, kita matikan dosa, itu bahasa dari orang-orang Puritan. Kita tarik akar dosa di dalam kehidupan kita, karena apa? Karena kita sudah dibebaskan dari perbudakan dosa. Bukan saja itu, ya kuasa kebangkitan Yesus Kristus pun menolong kita untuk bisa membuat atau mempengaruhi orang untuk juga sama-sama bebas dari belenggu dosa. Ada kemampuan, ada kekuatan untuk menjangkau orang lain. Ayo datang kepada Kristus. Ayo datang kepada Tuhan. Dan yang kedua, mari kita juga sama-sama, Bapak Ibu Saudara sekalian, untuk bisa terus hidup baru di dalam Tuhan. Yaitu apa? Hidup beribadah kepada Tuhan. Seluruh hidup kita adalah pelayanan kepada Tuhan. Maka kita tahu apa yang kita perbuat seharusnya untuk Tuhan, bukan untuk diri. Seharusnya untuk kemuliaan Tuhan. Ya, bukan untuk kepentingan diri. Nah, ini hidup yang pulih. Hidup kita rusak kalau kita hanya pikir fokus kepada diri. Ya, hidup kita tidak berkenan di hadapan Tuhan kalau kita fokus hanya kepada diri saja. Tetapi ketika kuasa kebangkitan itu kita terima, itu membuat kita hidup kita pulih. Oh ya, kita harus fokus untuk kemuliaan nama Tuhan. Hidupku bukannya aku lagi, tetapi Yesus Kristus di dalamku. Dan yang ketiga, jangan lupakan keselamatan yang Yesus sudah kerjakan. Yesus mati di atas kayu salib untuk menanggung hukuman dosa kita. Yesus berkorban demi menggantikan kita mati karena dosa-dosa kita. Yesus sudah mengorbankan dirinya begitu besar, dan dengan demikian kita pun mau berkorban bagi Tuhan. Roma 12 ayat 1 mengatakan, demi kemurahan Allah, Paulus menasihatkan jemaat Roma, yaitu persembahkanlah tubuhmu, persembahkanlah hidupmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Maukah Bapak Ibu sekalian, kita sekali lagi menyerahkan hidup kepada Tuhan? Kalau kita belum percaya kepada Yesus Kristus, percayalah kepada Yesus Kristus. Ambillah momen di mana hari ini kita mau percaya kepadanya. Yang sudah percaya kepada Yesus Kristus, ambillah komitmen untuk hidup di dalam kuasa kebangkitan Yesus Kristus. Kita mau melayani Kristus dengan setia, dengan sukacita, dan dengan hati yang hormat kepada Tuhan. Mari kita sama-sama berdoa. Tuhan Bapa kami yang di surga, kami bersyukur bahwa keselamatan yang sudah Tuhan kerjakan di dalam kehidupan kami begitu sempurna, begitu penuh kasih dan penuh dengan keadilan. Kami tidak layak diselamatkan karena dosa-dosa kami. Tetapi kami yang tidak layak ini, Tuhan berikan anugerah yang begitu besar. Kau memilih kami sejak sebelum dunia dijadikan untuk menjadi hidup kudus, tak bercacat di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan Tuhan yang Tuhan boleh kerjakan dalam kehidupan kami. Ajar kami Tuhan sebagai manusia yang penuh dengan kelemahan dan dosa ini,
sadar siapakah Tuhan dalam hidup kami, dan bagaimana kami harus bersikap kepada Tuhan. Peliharalah hidup kami Tuhan. Terima kasih untuk pengorbanan Yesus Kristus di atas kayu salib, mati menanggung hukuman dosa kami, dan Yesus Kristus juga bangkit pada hari yang ketiga, memberikan kemenangan atas dosa, kemenangan atas maut, dan kami boleh memiliki kehidupan yang berkelimpahan di dalam Tuhan. Ajar kami Tuhan untuk tidak melakukan dosa. Ajar kami Tuhan untuk memiliki kehidupan yang beribadah kepada Tuhan. Ajar kami Tuhan untuk kami boleh memiliki hati yang penuh ucapan syukur atas keselamatan yang Tuhan berikan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin.